kan? Gak ada yang bebas dari masalah. Begitu pula dengan kehidupan beriman. Tidak jarang kita mengalami jatuh bangun. Ada kalanya iman kita teguh, kita kuat, kita mampu mengatasi masalah tersebut, selesai, tuntas. Tetapi ada saatnya kita mengalami kerapuhan. Ibaratnya kita kayak di padang gurun, sepi, nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada makanan, sendiri, debu semuanya, panas. Terhadap kondisi ini, apa yang Allah lakukan? Selain sebagai pencipta dan pemelihara, Allah juga dikenal sebagai Allah yang membaharui atau memulihkan kehidupan. Allah tidak membiarkan ciptaannya rusak dan binasa. Betul? Gak pernah Allah membiarkan seperti itu. Kejatuhan manusia ke dalam dosa memang telah merusak relasi manusia dengan Allah, merusak relasi manusia dengan alam, merusak relasi manusia dengan sesama, bahkan merusak relasi manusia dengan dirinya sendiri. Akibat dosa itu. Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman tidak menyenangkan. Waktu kecil, suka main sepeda sama teman-teman, tiba-tiba lagi asik main sepeda, kami dikejar sama anjing. Sekitar tahun 90-an kalau saya tidak salah ya, itu lagi musim anjing rabies, anjing gila. Kalau kena gigit, katanya kita mengalami sakit panas demam sampai meninggal. Itu tahun-tahun sekitar situ. Orang tua sudah wanti-wanti. Ketemulah kami sama anjing ini. Ciri-cirinya persis sama, ekornya ke bawah, lidahnya keluar, netes air. Takut dong ya, anak kecil ya, takut, lari kami semuanya. Lari dikejar satu anjing, gak ada yang gak berani menghadapi, semua takut. Ketika teman saya naik sepeda, dia jatuh. Anjingnya cuma ngendus-ngendus, dia udah takut. Jatuh, kakinya luka, kami semua mundur. Akhirnya ada bapak-bapak mengusir. Singkat cerita, dia pulang, tapi sebelum pulang dia bilang sama kami, aku takut. Gimana? Ayo kita obatin dulu, kita umpetin supaya mama kamu nggak marah. Oke, singkat cerita semua diobatin, disimpan lah, diumpetin lah ya, lukanya itu diumpetin sama dia supaya orang tua nggak marah. Sampai rumah semua kondisi aman. Besoknya tanya gimana? Aman. Hari kedua lukanya semakin tidak baik. Nanah sudah mulai keluar. Bau dong ya, karena tidak diobatin, dibiarkan sama dia. Orang tuanya udah mulai mencium, kok ada bau nggak enak dari kulit anak saya. Mamanya nanya, kamu luka? Dia nggak berani bilang karena takut dimarahin. Coba lihat, biar mama sembuhin. Iya mah luka kemarin waktu hari sama teman-teman hari Minggu jatuh naik sepeda dikejar anjing. Lukanya udah mulai nggak bagus. Akhirnya segera dibawa ke dokter terdekat, diobatin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, anak itu membiarkan lukanya tidak diobatin. Akibatnya keluar bau-bau yang tidak enak, lukanya makin tidak bagus kelihatannya. Luka batin mempunyai kesamaan dengan luka fisik yang saya ceritakan tadi. Yaitu luka itu mempengaruhi hidup kita. Betul ya, luka batin. Perbedaannya, luka batin tidak terlihat, tidak tercium. Sedangkan luka fisik itu terlihat. Kita bisa melihat, kita bisa mencium baunya. Jika tidak disembuhkan, maka luka itu makin lama makin parah. Waktu Daryl terluka, kakinya itu juga parah. Kita semua sibuk bagaimana cara yang mengobati. Karena kalau dibiarkan, akan semakin tidak baik dilihat, dan kulitnya juga makin tidak baik.
Luka batin adalah istilah yang menunjuk pada keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat karena penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Ada masalah dalam dirinya dia. Di dalam Alkitab digunakan istilah-istilah lainnya, seperti robek jiwa. Bapak Ibu bisa melihat dalam Amsal 27 ayat 9. Remuk hati dalam Yesaya 61 ayat 1. Atau luka hati, Mazmur 147 ayat 3. Kita akan mempelajari lebih jauh tentang luka batin ini melalui seorang tokoh Alkitab yang bernama Yefta. Bapak Ibu, Yefta adalah salah seorang hakim atau penguasa Israel setelah era kepemimpinan Yosua berakhir. Di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 2, kita membaca asal-usul Yefta. Betul ya Bapak Ibu, perhatikan ayat 1 dan 2. Yefta dipandang sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Berarti kalau dia seorang pahlawan, dia punya kemampuan yang lebih daripada orang lain. Tetapi ia adalah anak seorang perempuan sundal. Ini satu ya, sisi negatifnya. Satu sisi negatif Yefta, seorang pahlawan tapi lahir dari perempuan sundal. Ayah Yefta yang bernama Gilead mempunyai anak laki-laki lainnya dari istri resminya. Akibatnya apa yang terjadi? Anak-anak itu akhirnya mengusir Yefta. Yefta mengalami apa Bapak Ibu ketika diusir? Mengalami penolakan. Betul ya? Kamu anak tiri, bukan anak kandung. Pinggir sana, nggak dapat apa-apa. Itulah ibaratnya seperti itu. Bapak Ibu perhatikan di sini. Penolakan dari lingkungan yang seharusnya memberikan kehangatan kepada Yefta. Diusir dia, udah nggak dianggap lagi. Penerimaan yang diharapkan oleh Yefta ternyata tidak menjadi kenyataan. Ini salah satu yang menyebabkan luka di hatinya Yefta. Dia ditolak. Yefta ditolak oleh orang-orang yang seharusnya mengasihi dia. Betul ya? Orang-orang yang seharusnya mengasihi Yefta justru menolak. Tidak dicatat di dalam Alkitab bagaimana respon ayahnya Yefta. Namun yang jelas, akhirnya Yefta harus pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Bapak Ibu menarik untuk diamati bahwa ketika Yefta pergi dan kemudian bergabung dengan para perampok. Nah, ini dia dua negatifnya ya. Dia ditolak karena anak perempuan sundal. Lalu dia pergi bergabung dengan orang yang negatif juga, perampok. Sama nih kejadiannya, sakit-sakit hati semua kumpul, biasa begitu ya. Biasanya mirip-mirip seperti itu. Yang kalah kumpul sama yang kalah, yang menang kumpul sama yang menang dan sebagainya. Hal ini menjadi indikasi adanya luka di dalam batin Yefta akibat penolakan yang ia alami dari keluarganya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu kalau keluarga kita menolak kita, gimana rasanya? Keluarga kita menolak. Beberapa hari yang lalu waktu ujian praktek kelas 12, ada anak kelas 12 IPS yang menyusul karena dia ada masalah. Kasihan saya melihat anak ini. Dalam ujian praktek justru bukan ujian yang disampaikan, malah dia curhat lah sama saya. Curhat setengah jam ada, lalu saya tanya, kamu suka hidup dalam kerapuhan? Enggak Pak. Terus kenapa kamu buang-buang waktu dengan kesedihan kamu? Kenapa kamu nyaman dengan kesedihan itu? Kenapa kamu biarkan luka itu terus terbuka, tidak kamu obati? Banyaklah ya sangkalan-sangkalan dalam dirinya.
Ya, habis bagaimana Pak, begini begitu dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, luka yang bersumber pada perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan harapannya, semua kita pasti pernah mengalami. Betul ya, kita semua pasti pernah mengalami. Perilaku orang lain lewat perbuatan, lewat perkataan yang tidak sesuai dengan harapan kita dapat melukai jiwa kita. Bahkan hal itu bisa terjadi pada tahap yang paling awal di dalam kehidupan, yakni semasa kita masih kecil. Tanpa kita sadari sebagai orang tua, seringkali kita seperti itu ya. Kita menjatuhkan mental anak kita sendiri. Anak kita itu butuh kehangatan, butuh pelukan dari orang tua. Bukan justru diusir atau diabaikan. Tapi dia dirangkul, karena memang dia anak kecil, dia nggak ngerti apa-apa. Dia belum pada tahap pemikirannya seperti kita. Kita seringkali tanpa sadar melukai hatinya. Nah, teman-teman pemuda nih yang mau siap-siap menikah, belajar lagi bagaimana menjadi orang tua nantinya. Kalau masih ada luka batin, ini cocok nih supaya kita memperbaiki dulu. Bapak Ibu, suatu hari saya dalam pelayanan di Kalimantan Barat, pelayanan weekend Sabtu Minggu, saya ketemu jemaat. Jemaat ini punya anak, dia nggak mau dipegang sama mamahnya, nggak mau dipegang sama mamanya. Setiap kali saya datang, dia pasti langsung datang kepada bapaknya, atau bahkan kepada mbaknya atau pembantunya. Saya bingung ya, kok ini anak nggak mau sama ibunya? Lalu Tuhan kasih hikmat sama saya tanya, ketika suaminya udah nggak ada, anaknya nggak ada, saya tanya komunikasi, ibu, kok saya perhatikan tadi anak ibu nggak mau sama ibu sih? Akhirnya dia menjawab, iya om, saya waktu dalam kandungan sempat beberapa kali ingin menggugurkan anak saya, tapi nggak pernah berhasil. Saya nggak mau tanya lebih jauh ya, pokoknya dia udah mengaku itu. Akhirnya anak ini lahir dan ada penolakan di dalam kandungan. Penolakan yang dialami si anak bahkan ketika masih dalam kandungan telah menyebabkan luka batin di hatinya, yang termanifestasi dalam bentuk ketidakbiasaan untuk dekat kepada si ibu. Tidak memiliki rasa hormat, tidak memiliki rasa kasih, bahkan dia berontak. Kenapa? Karena ibunya sudah menolak pada saat dalam kandungan. Kita nggak menyadari Bapak Ibu hal-hal seperti itu. Kayaknya biasa-biasa saja. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang baik dari orang lain. Kita yang ada di gereja inilah ya, satu jemaat, satu keluarga, kita berharap penerimaan dari pihak lain dengan baik. Pak Budi menerima saya dengan baik, Pak Robi menerima saya dengan baik, Pak Gembala menerima saya dengan baik, dan lain sebagainya. Tetapi ketika harapan itu tidak menjadi kenyataan, kita datang nih udah senang, aku mau bicara deh sama jemaat-jemaat yang lain. Ekspektasinya berbeda. Malah berbalik sedemikian rupa. Ketika mau ngobrol, ketika mau bicara, justru orang yang diajak ngobrol, mungkin ini perasaan kita saja ya, dia sedang sibuk, sedang bicara juga dengan orang lain masalah yang penting. Kita terluka hati kita cuma gara-gara hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, luka batin biasanya bersumber dari perilaku orang lain di sekitar kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Siapa orang lain itu? Ya, anggota keluarga. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, atau juga bisa orang tua, bisa rekan sekerja di kantor, dan lain sebagainya.
Tetapi Bapak Ibu, nah ini luka batin memang tidak menghalangi Tuhan untuk memakai seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Tuhan tetap kok bisa memakai siapa saja. Betul ya? Yefta yang hidup sebagai perampok mengalami perubahan hidup. Pada saat para tua-tua Israel yang dulu mengusirnya, kini meminta untuk menjadi pemimpin orang Israel guna mengalahkan Bani Amon, Alkitab memaparkan bahwa Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Tuhan memakai Yefta, dan Yefta mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan firman Tuhan menyatakan di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29 bahwa roh Tuhan menghinggapi Yefta. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Roh Tuhan menghinggapi Yefta sehingga ia dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Akan tetapi, ini dia yang harus kita perhatikan. Pelayanan kita boleh bagus, kita boleh dipakai oleh Tuhan, akan tetapi meski dipakai oleh Tuhan, bahkan dipenuhi oleh roh Tuhan, hal itu tidak menyebabkan luka batin tersebut lenyap dengan sendirinya. Nggak bisa hilang dengan sendirinya. Saudara, kalau saudara perhatikan cerita ini menarik sekali. Dalam kondisi penuh dengan roh Tuhan, Yefta yang memiliki luka batin akibat penolakan itu mengucapkan apa? Nazar yang sembarangan. Betul ya? Asal ngomong dia. Siapa yang sering asal ngomong sini bernazar untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan? Dia bilang begini, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dia bilang begitu ya. Alkitab mencatat. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Wah, berani banget Yefta ini. Berani dia. Luar biasa kalau kita perhatikan. Kok Yefta berani banget ya ngomong begini ya? Dia yakin menang, tapi dia lupa bahwa dia bernazar dengan sembarangan. Yefta harus memenuhi nazarnya dengan mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Ini anak satu-satunya. Ya kan? Lalu, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, mengapa Yefta mengucapkan nazar yang sembarangan ini? Padahal dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Kok bisa? Orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan mengucapkan nazar sembarangan, kenapa bisa? Apa yang terjadi? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, Yefta sangat ingin menjadi seorang pemenang. Betul ya? Mengapa? Karena Yefta ingin membuktikan bahwa dirinya layak diterima oleh orang Israel yang dahulu menolak dia. Betul? Ada rasa ingin menunjukkan. Ibaratnya seperti ini. Ada seorang jemaat ingin menunjukkan jati dirinya di gereja. Dia bisa bermain musik. Lalu ketika timnya menolak dia terusir karena ada pemain baru masuk yang lebih jago. Dia bergabung dengan band asal-asalan, tapi dia membuktikan diri di situ. Lalu dia dipanggil lagi ke gereja tersebut. Karena tidak ada pemain lagi. Dia berjanji, kalau saya bisa, saya akan memberikan, katakanlah dia bernazar, saya akan memberikan gaji pertama saya untuk Tuhan. Ternyata dia bisa menggantikan pemain musik. Akibatnya apa? Dia harus memberikan janji itu. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa. Nah, saudara yang di dalam kasih Tuhan, karena Yefta sangat ingin membuktikan betapa dirinya layak diterima oleh orang Israel yang dahulu menolaknya, maka luka-luka batin itu ingin ditutupi dengan kemenangan yang besar.
Dalam anugerah Allah yang besar, Allah dapat memakai orang yang mempunyai luka batin. Namun perhatikan di sini, itu tidak berarti luka batin itu dapat sembuh dengan sendirinya. Gak bisa sembuh dengan sendirinya. Buktinya Yefta dipenuhi dengan roh Tuhan, tapi dia tidak bisa menyembuhkan luka batinnya. Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan satu jemaat lagi. Jemaat ini melayani Tuhan. Ya, bapak-bapak melayani Tuhan di satu gereja di Kalimantan Barat. Tapi dia kasar sama istrinya. Dia kasar sama anak-anaknya. Setiap kali habis hari Minggu pulang ke rumah, perlakuannya berbeda dengan yang di gereja. Kasar. Ternyata setelah sharing, sang suami mempunyai kisah hidup yang memprihatinkan. Semasa kecil, ia kerap dipukuli oleh ayahnya tanpa alasan yang jelas. Ia membenci ayahnya, ia membenci perlakuan ayahnya tersebut. Ia tidak hanya terluka secara fisik, tetapi ia juga terluka secara batin. Sejak itu, ia berjanji bahwa bila kelak ia menjadi seorang ayah, ia akan menjadi seorang ayah yang lemah lembut. Ia berjanji dengan mengikuti ayahnya yang jahat. Namun pada kenyataannya apa yang terjadi? Ia melakukan hal yang serupa dengan ayahnya. Mengapa? Karena luka batin itu menimbulkan lubang di hati orang yang mengalaminya, Bapak Ibu. Nggak bisa ditutup seperti itu saja. Dan lubang itu menuntut untuk diisi sesuatu. Luar biasa ya, jarang lo pengkhotbah salam gini lo. Pak Irwan aja kayaknya nggak pernah gini. Maaf ya Pak Irwan ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Jika lubang itu adalah ketidakberdayaan, maka seseorang akan sangat haus dengan kekuasaan. Jika lubang itu adalah penolakan, maka orang itu akan sangat haus dengan kasih dan penerimaan. Coba Bapak Ibu cermati perilaku kita. Coba cek dulu diri kita. Adakah perilaku dalam diri kita yang merupakan ekspresi dari adanya lubang akibat luka batin tersebut? Pernah nggak kita perhatikan anggota keluarga kita seperti itu? Ini kenapa anak saya begini? Coba cek. Sekali lagi, Tuhan memang dapat memakai orang dengan luka batin. Tetapi hal ini tidak berarti luka itu sembuh dengan sendirinya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana? Lalu apa yang harus saya lakukan dengan luka batin itu? Itu menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Inilah kabar baiknya. Luka batin dapat disembuhkan melalui kesediaan untuk mengakui luka itu dan melepaskan pengampunan. Ya, tidak mudah memang. Sama seperti luka di tubuh jasmani. Luka batin itu bukanlah sesuatu yang membanggakan. Makanya kita tidak bisa melawan penyakit hati itu. Sulit bagi kita untuk melawan penyakit hati karena masih ada lubang itu. Lukanya masih terbuka, belum diobati. Bagaimana kita mau melawan rasa sakit hati, iri hati, benci, dendam, dan lain sebagainya kalau lubangnya tidak ditutup? Gak bisa. Sama kayak kita pasang AC 2 tapi pintu dibuka semua sama jendela. Ada rasanya enggak? Gak ada. Sayang kan listriknya. Jadi harus ditutup dulu semua pintu supaya AC bisa kita rasakan. Sampai kapanpun kita tidak bisa menang melawan penyakit hati kalau kita tidak menutup lubang itu. Tapi seringkali kita tidak mau, kita cuek. Biarin aja lah Pak, saya sudah capek Pak.
terserah dia itu anak mau jadi apa, gitu ya kadang-kala ya. Udahlah ma, biarin aja. Ngapain pusing-pusing? Nanti juga dia pulih kembali. Tidak ada upaya kita sebagai orang tua untuk memulihkan dan menutup lubang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, luka itu akan menjadi bertambah buruk dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Langkah pertama untuk kesembuhan adalah pengakuan. Mengakui luka batin kita. Mengakui berarti tidak menyangkalinya. Mengakui berarti bersedia mengekspresikan perasaan yang muncul akibat luka hati itu. Ya Pak, saya memang pernah disakiti oleh dia dan saya mau mengampuninya. Harus ada kedamaian, harus ada perdamaian di antaranya. Mengampuni berarti bersedia untuk menyerahkan hak kita untuk membalas kepada Tuhan. Kita tidak melakukan apapun untuk membalas dendam atau terus menyimpan dendam itu di dalam diri kita. Yang terutama adalah kita mengampuni untuk kesehatan jiwa kita. Bukan untuk keuntungan orang lain, tapi jiwa kita sehat. Hati kita sehat. Kita bisa menerima kembali semuanya itu. Saudara, bagaimana dengan kita saat hari ini? Ini tema terakhir di bulan Februari. Masihkah kita mau menyimpan luka itu dan membiarkannya begitu saja? Jangan, nanti kita nggak bisa bertumbuh. Tuhan nggak bisa ngangkat kita ke jenjang yang lebih tinggi. Karena apa? Karena masih ada luka itu. Bagaimana Tuhan mau mengangkat kita untuk naik ke level berikutnya, memainkan peranan yang lebih penting, kalau luka itu masih ada? Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan ingin kita beres dulu. Kamu bereskan dulu luka ini. Cari penyebabnya, akui, mengampuni, dan lain sebagainya. Dendam itu seperti sampah di dalam kehidupan kita. Akan menimbulkan bau busuk dan mengundang berbagai binatang yang mengerikan. Betul ya? Apa yang terjadi ketika kita gagal untuk mengakui dan melepaskan pengampunan? Kisah Yefta menunjukkan betapa orang yang mengalami luka batin akan menimbulkan luka lagi bagi orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Dia nggak bisa memulihkan. Kita tidak bisa menjadi pemulih bagi orang lain sebelum kita dipulihkan dulu. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah terluka. Pernah ditolak, pernah dikecewakan, pernah dikucilkan. Saya pernah mengalami penolakan waktu SMP kelas 2 kalau saya nggak salah. Saya mau masuk tim basket di SMP tersebut, tapi saya kalah tinggi badan saja. Kalau teknik, ayo kita main oke-okean, saya bisa. Tapi mereka menolak saya karena tinggi badan saya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Kecewa saya. Oh begini ternyata tim basket ya. Udah pendek, wajahnya nggak ganteng. Mereka cari yang tinggi, cari yang ganteng, supaya ketika pertandingan sponsor juga mau. Karena tinggi, ganteng, cakep. Saya nggak masuk semuanya. Syukurnya Dero bagus. Ya, Gwen bagus, Mika bagus, wah keren. Walaupun bapaknya gini ya. Saya sakit hati. Waktu tim basket datang ke ini, saya ngumpet, saya nggak mau ketemu. Tapi akhirnya saya akui kalau saya simpen terus, nggak enak jadi bener ya. Ketemu sama dia jadi nggak enak, perasaan jadi terganggu, pikiran jadi terganggu. Akhirnya saya ampuni, udahlah. Saya cari bidang yang lain aja yang sesuai dengan diri saya dan kemampuan saya.
Tuhan kasih jalan kok. Bapak Ibu, kita dapat menghindari luka-luka kehidupan. Besar kecilnya luka yang kita alami setiap orang mungkin berbeda. Tetapi yang pasti setiap orang pernah terluka. Entah secara fisik, secara emosi, ataupun secara spiritual. Luka itu bisa saja berupa kehilangan, kekecewaan, penderitaan, rasa bersalah, amarah, kebencian, dendam, dan akar pahit lainnya. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat hari ini. Hanya Bapak Ibu yang tahu bagaimana perasaan itu terjadi. Mungkin nyaman di dalam gereja ya, memuji Tuhan, mendengar musik, pakai AC, lightingnya bagus, semuanya enak, khotbahnya bagus. Ketika pulang, kehidupan saya mulai lagi. Kita nggak bisa menerima kehidupan itu, jadi nggak nyaman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terhadap hal itu kita dihadapkan pada berbagai pilihan di depan kita. Apakah kita akan memilih untuk membiarkannya dan larut dalam luka itu, atau kita memilih untuk melihat pengalaman itu sebagai peristiwa kehidupan yang bermakna dan membuat kita dapat bertumbuh? Waktu Daryl kecelakaan, Pak Irwan kalau nggak salah sempat nanya ya Pak Gembala ya, Daryl kecewa nggak, dendam nggak? Betul Pak ya. Tapi Daryl bilang enggak. Saya bersyukur Daryl cepat sembuh, cepat melupakannya, dan masalah cepat selesai. Coba bayangkan, saya sempat takut Bapak Ibu, antisipasi ya. Jangan sampai Daryl nanti jadi nggak mau naik motor. Trauma ya, betul. Malah sekarang nggak ada masalah. Karena dia memilih untuk tidak menyimpan. Nah, seperti itu, dia nggak mau nyimpan. Saudara, ingatlah bahwa Allah mampu menyembuhkan setiap luka yang kita alami. Amin. Dapat, tapi mau nggak kita? Ayo. Bagaimana kita bisa menang melawan penyakit hati kalau kita nggak serahkan dan tidak tutup lubang itu? Sebab seseorang yang terluka tidak akan mampu menyembuhkan sesamanya. Seorang suami yang terluka tidak akan mampu menyembuhkan luka istrinya. Demikian juga sebaliknya. Seorang anak yang terluka akibat penolakan orang tua tidak akan mampu menyembuhkan luka yang lain dalam kehidupannya, karena dia ditolak. Hanya orang yang telah sembuh dari luka yang mampu menyembuhkan sesamanya yang sedang terluka. Makanya tidak heran ada orang yang mengatakan, kok aku banyak masalah ya? Ya banyaklah, kamu gak mau menutup lubangnya, ya kan? Bagaimana masalah nggak banyak, dia menikmati masalah itu dan dia tidak menutup lubangnya. Dia membiarkan lubangnya terbuka terus. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang tinggal di antara orang-orang yang tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna di gereja ini. Semuanya pernah punya luka, semuanya punya kekurangan. Tetapi Tuhan mempersatukan kita dalam satu keluarga JKI Home Church untuk saling memperlengkapi pelayanan ini, bisa menerima satu dengan yang lain. Tadi dalam perjalanan saya membayangkan begini ya, Tuhan pasti akan membuat gereja ini besar kalau kita sudah bisa menerima satu sama yang lain dengan baik, sebelum Tuhan kirim lagi jemaat yang baru. Amin. Bagaimana mungkin Tuhan mau kasih jemaat yang baru kalau kita sendiri belum bisa menerima satu sama yang lain? Bisa goncang ini gereja, betul nggak? Tapi kalau kita sudah bisa menerima keadaan kita satu sama lain, kekurangan kita masing-masing, Tuhan sudah siapkan. Pak Irwan minta berapa? 100, 200, 300, gampang kata Tuhan. Tinggal siap nggak nih timnya? Siap nggak jemaatnya menerima kehadiran jemaat yang baru yang penuh dengan luka? Nanti siapa yang menyembuhkan luka-luka mereka kalau bukan kita juga? Oleh karena itu, tahun ini tahun penyembuhan, tahun pembangkitan. Kita dulu disembuhkan dari luka ini untuk menerima orang lain yang penuh dengan luka dan kita menyembuhkan. Jangan Pak Irwan sendiri yang menyembuhkan, kita semua juga harus sama-sama menyembuhkan.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, 1 Petrus 2 ayat 24. Kita buka dulu ya, baca sama-sama. Apa yang bisa kita lakukan dengan luka itu? Kita buka 1 Petrus 2 ayat 24. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-birunya kamu telah sembuh. Amin. Maukah kita sembuh? Mari kita dipulihkan supaya kita bisa memulihkan orang lain. Biar akhirnya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, sehingga kita betul-betul dapat melawan penyakit hati dalam diri kita dan nama Tuhan dimuliakan. Amin untuk firman Tuhan.